radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah sahabat dan Sayyidina Abbas ayahnya juga sahabat. Beliau berkata, sebenarnya orang yang berakal itu akan memilih 7 hal ini daripada 7 hal yang lainnya. Yang pertama, orang yang berakal itu memilih kemiskinan daripada kekayaan. Kenapa? Karena apabila dipikir kekayaan itu hisabnya panjang. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya hisab, haramnya hukuman dari Allah. Miskin itu sedikit hisabnya. Makanya penghuni surga kebanyakan orang miskin. Bukan berarti kekayaan atau orang kaya itu buruk, tidak. Tapi yang jelas risikonya lebih besar dibanding orang miskin. Banyak orang kaya yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, orang miskin hina di sisi Allah. Akan tetapi beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan resiko jadi orang kaya itu besar. Karena mesti menghadapi hisab yang begitu panjang. Adapun orang miskin itu resikonya lebih kecil. Kenapa kita mesti cari resiko hidup ini? Kalau orang itu kaya, kemudian dermawan, kemudian tetap beribadah kepada Allah, dipuji. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dipuji oleh Allah. Akan tetapi kenyataan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang banyak selamat dalam kehidupan ini justru orang miskin. Kekayaan banyak menjerumuskan orang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu boleh kaya kita asal dermawan dan tidak lupa dengan Allah. Miskin, kita udah miskin di dunia, jangan lagi miskin di akhirat. Rendah di sisi manusia itu tidak disorot, tidak diagungkan, tidak dijadikan contoh. Adapun orang yang punya kedudukan di sisi manusia, pejabat ataupun yang lainnya, itu dijadikan contoh. Maka resikonya kalau dia nggak bisa memberi contoh yang baik, akan melakukan dosa dan tahammal, membebani dirinya atas dosa yang dilakukan orang lain. Maka itu low profile. Orang gak dikenal itu lebih afdol daripada orang yang dikenal. Makanya para sada alawiyah selalu memilih al-khumul. Gak dikenal orang. Orang di dunia gak ada yang tahu, gak apa-apa. Yang penting di langit itu orang banyak yang tahu. Nabi dan Rasul banyak yang kenal. Ya. Gak ma'ruf di dunia gak masalah, tapi ma'ruf fis sama. Itu lebih penting. Maka itu resikonya orang terkenal itu dalam bermaksiat kepada Allah lebih, dalam berbuat dosa lebih daripada resikonya orang yang gak dikenal orang. Makanya orang akil lebih memilih untuk dia itu gak dihormati orang, lebih memilih untuk gak disanjung manusia, gak milih itu dia. Nggak memilih disanjung manusia, ini nggak milih, dia lebih milih untuk nggak ada yang kenal, nggak ada yang nyanjung. Itu kenapa? Karena resikonya lebih kecil. Kemudian tawadhu alal kibir, mereka lebih senang tawadhu, memilih tawadhu daripada sombong, karena sombong itu dibenci oleh Allah. Orang sombong itu hina kedudukannya oleh Allah, sebagaimana Rasul mengatakan man takabbara wada'ahullah. Orang sombong itu malah direndahkan oleh Allah. Maka bertawaduklah, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Kemudian walju' ala syaba', orang yang berakal itu lebih milih sering lapar daripada sering kenyang. Kenapa? Karena kata ulama, kenyang itu sumber dari segala
keburukan, apalagi kalau kenyang dari yang haram. Kenyang yang halal aja nggak boleh. Orang hidup itu secukupnya, makan beragam, makan terlalu banyak. Orang kalau makan terlalu banyak, tidurnya banyak, ibadahnya kurang, hisabnya juga banyak. Orang makan sedikit, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah. Makanya banyakin puasa, agar kita itu semakin semangat dalam berbuat taat. Kecuali thalabul ilm, kalau puasa yadur, kalau puasa membahayakan dia, lebih afdal jangan. Kalau ada thalabul ilm, puasa-puasa akhirnya nggak bisa ngapalin, kemudian nggak bisa ibadah, maka sebaiknya jangan. Ya, tapi kalau dia bisa, lebih afdal lil mujahadah. Kemudian wal gham ala surur, orang yang berakal lebih sering untuk memilih sendiri, memikirkan dosanya daripada harus senantiasa berbahagia yang membuat dia lalai kepada Allah. Orang kalau sering-sering bahagia, sering-sering senang, nggak ada musibah hidupnya itu, nggak ada yang namanya sumpah, itu nanti akan nggak syukur sama Allah. Makanya orang-orang dulu senantiasa hidupnya itu menyendiri dan sedih, memikirkan dosa-dosanya, memikirkan perilakunya, amalnya diterima atau tidak. Gham, bikin dia sumpah. Orang akil seperti itu. Kalau orang yang seneng terus, gak pernah gak seneng, akhirnya dia lupa amalnya itu diterima apa enggak, dia gak tahu. Maka itu ya, kita bahagia pun boleh, asal bahagianya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wadun alal murtafa, di bawah daripada di atas. Lebih senang jadi rakyat jelata daripada harus jadi pemimpin. Kenapa? Lagi-lagi sama, bebannya pemimpin lebih besar daripada rakyat di bawah yang gak punya beban. Wal maut alal hayah, orang yang akil itu kalau dia ahli ibadah, dia lebih memilih mati daripada hidup. Kenapa? Hidup ini gak pernah ada orang yang hidup kemudian mulus, itu gak ada. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, dia lebih senang mati. Mati itu sudah gak ada lagi perkara, asal dia mendapatkan kuburannya adalah raudhah min riyadil jinan. Makanya ketika Rasulullah bersabda seperti ini, man fariha lika Allah farihallahu lika'ah. Ya. Barang siapa yang bahagia berjumpa dengan Allah mati, maka Allah pun juga bahagia dengannya. Sayyidatuna Aisyah langsung bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bahagia mati itu? Gak ada orang bahagia mati itu, gak ada. Mana ada orang mati bahagia? Semua orang gak mau mati. Kemudian senyum Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, orang mukmin itu kalau mau mati ditunjukin dulu manzilatu fil jannah. Orang mukmin itu kalau mau meninggal oleh malaikat ditunjukin tempatnya dia di surga di mana, kuburan di mana, semua. Seneng dia. Nah, ya Pak, mau mati, mau. Diambillah nyawanya. Makanya dia bahagia berjumpa dengan Allah, dan Allah pun bahagia jumpa dengannya. Orang munafik, orang kafir itu kalau mau mati ditunjukin dulu kaplingnya di neraka ini. Ini tempatmu di neraka. Nangis, sumpek, takut. Ya, takut dia. Ya itu. Maka orang tersebut yang benci, man waman karihalika Allah karihallahu lika. Orang yang benci ketemu sama Allah, Allah juga benci ketemu dengan dia. Kenapa dia benci? Dia tahu tempatnya di neraka sudah siap. Nah, seperti itulah orang yang akil apabila dia itu memilih kematian asal amalnya soleh. Ya. Boleh nggak sih orang itu tamannil maut, berharap mati itu boleh apa enggak? Kata Imam Sya'rani, beliau mengatakan nggak boleh. Orang tamannil maut nggak boleh, berharap mati itu nggak boleh. Coba tak mati ya enak ya oleh.
Atau kadang-kadang tanya, ya apa urip terus nopo gak ya? Tidak boleh, kecuali kata Imam Sya'rani, kalau dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan dia takut atas agamanya. Dia takut dia nanti tergerus oleh fitnah zaman tersebut. Kalau yang takut dan dia nggak kuat, boleh berharap mati. Tapi kalau enggak, jangan. Wis nggak ada orang mau mati itu hadirin. Ya, apalagi yang masih kayak kita, banyak maksiat, banyak salah sama Allah gini. Akan tetapi kita cuma bisa berharap agar meninggal kita ini di saat yang paling tepat. Itu aja. Kita mau mati itu amal kita ini apa hadirin? Apa? Tidak ada sudah. Yang banyak dosa, tiap hari kita dosa, mata dosa, telinga dosa, mulut dosa, tangan dosa, semuanya dosa. Perut dosa, ini semua dosa. Terus mau mati, apa bekalnya? Makanya kita kalau mau mati takut semuanya, tapi kita minta sama Allah agar setidaknya pokoknya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan yang gak baik. Makanya Ba'dus Shalihin pas pernah di waktu malam hari dia bangun malam, tahu-tahu merasakan nikmat mujalah sama Allah, kayak duduk di depannya Allah. Jadi bayangin hadirin, kayak ya nikmatnya itu sudah nggak terhingga, kayak ente duduk sama pengantin, seneng ya, sampai berharap ya Allah jangan bubar dulu ini acara. Ya, saking senengnya gitu, orang kalau sudah seneng itu kan nggak kepingin pisah. Ya, kalau duduk dengan orang yang dia cintai nggak kepingin pisah, ya Allah nikmatnya ini jangan sampai pisah. Nah, ada seorang sholihin ba'dul aulia, tengah malam dia duduk sama Allah berzikir, tahu-tahu kayak seakan-akan ada bersama Allah, di depannya Allah gitu. Waduh, nikmatnya minta ampun. Ketika kenikmatan tersebut turun, terus ingat ya, ketika seperti itu minta, ya Rabb igbidni, ya Allah cabut nyawaku. Kenapa? Karena aku takut belum tentu lagi aku mendapatkan keadaan seperti ini, nikmatnya dekat sama Allah. Karena dia merasa hal ketika itu dekat, doanya makbul, diterima, meninggal. Fama ahsan hadzal maut. Alangkah indahnya kematian tersebut. Begitu pula kematian dalam jihad fisabilillah. Itu cita-cita sudah. Orang-orang para sahabat dulu kalau jihad fisabilillah itu kepinginnya enggak balik. Karena harapannya itu mati di jalan Allah. Ya. Jadi kepinginnya nggak balik. Kalau balik itu ya senang tapi ya sedih. Belum, nanti insya Allah di mati yang selanjutnya. Kayak Khalid bin Walid itu nangis waktu meninggal. Bayangkan mungkin lebih dari 30 peperangan dia hadir. Badan ini dari ujung ke ujung semua bekasnya pedang. Nggak mati-mati, nggak meninggal beliau. Sampai terakhirnya ketika meninggalnya ada di kasur, nangis beliau. Kenapa nggak di medan perang aku meninggal? Ini dia tamanna syahada, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang sekarang masih bisa dilakukan, meninggal dalam keadaan haji. Punya kelebihan, kalau pas ihram, haji meninggal. Masya Allah, dihitung seperti orang yang haji sampai kiamat. Makanya cara nguburnya pun beda, suruh tetap pakai baju ihram. Ya. Sebagaimana orang mati di jalan Allah syahid, kan nggak dikafani, sama darah-darahnya nggak usah dimandiin, nggak usah dikafanin, langsung dikubur. Itu kalau orang mati syahid. Begitu juga mati dalam keadaan ihram haji, karena dia yulabbi ilal qiyamah. Jadi seakan-akan terus mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika sampai kiamat. Makanya termasuk niatnya orang haji, ya Rabb,
Kalau memang ya, hajiku kau terima dan aku sebaik-baiknya orang yang beramal di haji, jadikan mungkin ini adalah akhir hayatku. Alhamdulillah. Kalau panjang umur ya tidak apa-apa, tapi meninggal alhamdulillah. Gak usah takut sama yang namanya mati, karena semua orang pasti bakal mati. Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Orang kalau nggak matinya karena corona, ya matinya karena malaria. Jadi nggak usah takut-takut itu sama corona ini. Kenapa? Ya kalau nggak mati karena corona ya mati gara-gara ketakutan corona. Ya, belum kena corona wis mati di sini. Ya. Tak ada detail asbab. Mati itu sebabnya banyak, tapi yang namanya mati ya satu itu sudah. Kita hati-hati, kita jaga diri, kita hati-hati. Ya sebagaimana orang perang hati-hati. Nggak terus mau perang pedangnya ditaruh. Ya, saya mati nono, tak mati syahid. Atau mati sangit lah. Ya. Kayak ente juga gitu, anak nggak takut corona, jalan di masjid, alun-alun nggak pakai masker, nggak semuanya. Sama ente, sama ini, sama yang mau jihad fisabilillah itu. Terus kemudian kayak gitu, nggak benar. Setelah dijaga semuanya, tawakal Allah. Cuci tangan, ini semuanya sudah baru tawakal. Wallahu a'lam bishawab.